Tawan Kak Salman. Tawan, apa itu tawan? Tanya jawab spontan. Iya. Jadi politisi atau pengusaha? Berat itu. Jadi untuk milenial Iya. kaitannya dengan ekonomi kita, kebangsaan, nasionalisme. Iya, Kak Saya Salman. yakin teman-teman bisa menyaksikan di sekitar kita sudah banyak hasil karya anak bangsa dan itu dipelopori oleh generasi milenial. Saya Generasi yakin milenial. iya, teman-teman pasti kenal, kita boleh sebut merek ini? Silakan. Oh, silakan saja. Oke, Gojek, kemudian ada Bukalapak. Bukalapak. Banyak startup bahkan sekarang sudah menyandang predikat sebagai unicorn, bahkan sudah valuasinya sudah sangat tinggi. Iya. Itu foundernya merupakan generasi milenial. Iya. Dan itu menggerakkan perekonomian kita. Nah, coba bayangkan dengan jumlah startup di atas sudah ribuan startup di Indonesia, mayoritas foundernya adalah generasi milenial. Generasi milenial. Iya. Iya. Dan ini menjadi wajah yang cerah berarti ya. Wajah yang sangat cerah. Dalam politik sendiri gimana Kak Salman? Dalam politik, wis, kalau kita ketarik ke politik, teman-teman juga bisa saksikan di parlemen ada beberapa perwakilan pemuda, perwakilan generasi milenial yang masuk ke panggung politik untuk di situ membuat karya-karya produk legislasi, produk berupa pengawasan, merancang undang-undang dan saya yakin itu akan memihak kepada generasi milenial. Luar biasa. Jadi dari obrolan-obrolan kita seperti ini Kak Salman, saya kira nanti kita bisa kembangkan selanjutnya ya Kak Salman. Oke, baik, saat ini mungkin seperti itu tadi diskusi singkat kita terkait beberapa tema spesifik terkait dengan milenial dan nasionalisme. Nah, kali ini kita coba masuk ke sesi tawan Kak Salman. Tawan, apa itu tawan? Tanya jawab spontan. Iya. Kak Salman, siap Kak Salman? Siap. Nah, jadi ini nanti kita akan tanyakan beberapa hal Kak Salman. Dan mungkin sedikit mungkin nyentuh sisi personality Kak Salman ini. Siap. Nah, jadi mungkin dijawab ya tidak lebih dari 2 detik. 2 detik. Ya, 2 detik. Nanti kita siapkan pertanyaannya. Dan silakan dijawab. Siap. Siap Kak Salman? Siap. Iya. Ini ada pertanyaan yang sudah disiapkan Kak Salman. Ya, dari hobi-hobinya tadi kan hobinya beberapa sudah disebutkan. Ya, termasuk juga peran-perannya dan apa aktivitas hariannya hari ini. Nah, yang pertama yang mau ditanyakan adalah motret atau dipotret? Motret atau dipotret? Motret ya. Kita kunci jawabannya. Yang kedua, otot perut atau otot dada? Otot perut atau otot dada? Otot perut. Otot perut. Selanjutnya, olahraga atau bermain sama anak? Absolutely, bermain sama anak. Bermain sama anak ya. Selanjutnya, jadi politisi atau pengusaha? Berat ini. Ayo cepat. Tapi bisa dua-duanya. Jawab dulu. Jadi pengusaha. Kita kunci guys. Lanjut. Jadi kemanusiaan atau politik? Kemanusiaan atau politik? Iya. Kali ini saya pilih politik. Yes. Dunia usaha atau dunia pendidikan? Dunia usaha. Baik, kita kunci jawaban dari Kak Salman. Dari jawaban yang pertama ini Kak Salman yang muncul antara motret dan dipotret, memilih motret. Kenapa Kak Salman memilih motret? Saya memilih motret karena dengan memotret, ini ada kamera depan kita. Hobi motret, kalau kita motret kita bisa tentukan angle-nya, kita bisa tentukan posenya bagaimana. Jadi lebih senang ngatur-ngatur. Daripada diatur. Yes. Nah, ini ketahuan nih. Jadi kalau dalam tugas penugasan, nah ini ketahuan beliau. Ya, sukanya motret. Ini mungkin nyambung dengan aktivitas ya. CEO Hans Media punya
punya studio gitu ya. Studio. Nah, nanti kalau teman-teman butuh silakan langsung kontak Kak Salman ID ya. Yes. Oke, lanjut Kak Salman. Oke. Antara otot perut atau otot dada. Ini kenapa Otot ada perut. alasan yang spesifik mungkin kenapa otot perut? Otot perut itu menarik. Ya. Jadi otot perut itu otot yang cukup lama dibentuk, cukup lama diolah supaya kalau mau dilihat lebih. Oh, itu lebih lama ya antara otot perut dengan dada ya. Betul. Kalau dada lebih cepat. Kalau dada dipompa itu cepat. Kalau perut itu yang banyak tantangannya. Iya. Selain butuh di exercise-nya banyak, workout-nya banyak, juga pola makan kita. Nah, pola kehidupan kita sehari-hari harus sehat. Dan kalau tidak ya bisa kelihatan buncit. Yes. Nah, ini tips menarik buat teman-teman ya. Selanjutnya antara olahraga atau bermain sama anak. Sama anak bermain. Ya. Yes. Kenapa ini Kak Salman? Kalau bermain sama anak itu saya kira bisa sekalian untuk workout, sekalian untuk olahraga. Kita bisa angkat. Iya. Digendong juga sudah angkat beban. Iya. Itu melatih otot ya. Melatih otot ya. Iya. Luar biasa. Baik, selanjutnya antara jadi pengusaha atau politisi. Tadi ini agak bimbang nih jawabannya, tapi jawabannya dengan tegas ya, jadi pengusaha. Ini ada alasan spesifik Kak Salman. Oke. Jadi kalau menjadi pengusaha itu sudah sejak bangku sekolah. Itu jadi cita-cita dan sempat perintis usaha kecil-kecilan, jualan pulsa 2 tahun waktu SMA. Lanjut lagi percetakan pas kuliah. Dan saya yakin dengan jadi memang dari pola asuh mungkin ya dari SMA itu sudah terdidik memang menjadi pengusaha mungkin ya. Saya dicemplungkan di dunia. Nah, ini nanti kita coba cek orang yang menjemplungkan ini. Iya. Oke. Baik. Selanjutnya Kak Salman, tapi tadi nggak minat masuk ke politik. Sebenarnya ada obsesi. Ada obsesi. Sebenarnya sudah masuk politik kan tadi sebagai ketua DPD kan. Betul sekali. Tapi belum lebih ke dalam-dalamnya mungkin ya. Ya, nanti dicoba mungkin ya. Kan sementara dirintis. Iya. Berani ya, harus bisa berani. Siap. Iya, siap. Selanjutnya antara pertanyaannya kemanusiaan atau politik? Yes. Politik. Oke, kali ini saya pilih politik. Oke. Kenapa, ada alasan mungkin spesifik? Iya. Melalui panggung politik kita bisa membuat regulasi, kita bisa turut serta dalam menentukan arah bangsa ke depannya. Iya. Kenapa begitu? Karena pertama, kita bisa ingat pendidikan di Indonesia itu ditentukan arahnya kemana itu melalui politik. Dan tentukan itu jajaran menteri, presiden, kabinet, pemerintah daerah, juga RUU, undang-undang yang akhirnya disahkan oleh badan legislatif. Dan saya yakin seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa itu diatur melalui politik. Jadi politik dulu, betul, baru kemanusiaan. Kan sekarang ruang kemanusiaan itu saya kira bisa diatur juga melalui artinya bisa berjalan beriringan ya. Jalan beriringan. Apalagi kan sekarang saya dengar Kak Salman ada charity juga begitu ya? Iya, betul. Mutiara Charity ya? Yes, lembaga kemanusiaan. Ya, nanti boleh Kak Salman mungkin cerita sedikit tentang Mutiara Charity-nya mungkin ya. Oke. Di lain kesempatan mungkin ya? Boleh. Ya, paling tidak teman-teman kalau ada hal yang terkait dengan kemanusiaan silahkan komunikasi langsung dengan Kak Salman ya. Siap Kak Salman. Oke. Tadi ada yang terakhir ya? Cukup mungkin ya? Mungkin itu saja pertanyaan dari kami Kak Salman. Semoga apa yang Kak Salman sampaikan tadi, Kak Salman jawab itu bisa menjadi sebuah inspirasi buat kaum milenial, terutama terkait dengan isu milenial dan nasionalisme, terus peran milenial dalam panggung, baik dalam panggung politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Mungkin cukup diskusi kita pada hari ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh Kak Salman bisa menjadi manfaat buat kita. Yang pasti menjadi pemuda zaman now adalah mengharuskan kita menjadi pemuda yang kekinian, kemudian adaptif dan fleksibel menghadapi setiap tantangan zaman.
namun tetapi juga harus bisa menancapkan jiwa kita ke akar bumi pertiwi dan senantiasa bangga menghirup udara Nusantara. Seperti itu Kak Salman ya. Setuju. Baik, demikian acara kita pada malam hari ini. Saya kira luar biasa dan insya Allah kita akan kembali dalam channel-channel berikutnya dalam konten Milenial Bicara terkait dengan isu-isu atau tema-tema spesifik lainnya. Mungkin dari saya Andi Hasri dan Kak Salman. Ya, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Milenial Bicara. Ayo lebih baik. Ayo lebih baik.